Kembali lagi di Spesialis Anime. Halo guys, kembali lagi di channel kami. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kami terus dapat menghibur Anda. Tanpa banyak omong, langsung lanjut aja. Meneruskan alur cerita The Ultimate Wantless. Di awal chapter, terlihat Xingwang yang bersiap dan mengganti bajunya, lalu ia melompat dari tempat tidur susunnya. Dan teman sekamar Xingwang yang melihat Xingwang sangat terburu-buru. Kemudian dia berkata, "Kau buru-buru mau kemana?" Tetapi Xingwang yang sangat terburu-buru itu pun menjawab sambil berlari ke arah pintu keluar. Kembali ke rumah, langsung ke bandara. "Aku tidak akan kembali untuk sementara waktu," ujar Xingwang yang sambil berlari. Dan terlihat teman sekamar Xingwang yang berteriak ke arah Xingwang, "Hei, kau tidak akan mengemasi barang-barangmu." Lalu dijawab oleh Xingwang yang sambil berlari, "Itu tidak perlu." Sambil berlari itu Xingwang bergumam, "Setelah aku mendapatkan uang, aku akan mendapatkan ibu kamar rumah sakit VIP." Sedangkan terlihat di rumah sakit, ayah dan ibu Xingwang yang sedang berbicara. Pak Wang berkata, Xingwang menelpon pagi ini mengatakan, dia bisa. "Kembali hari ini, aku bilang padanya untuk tidak khawatir. Aku tidak tahu apa yang merasukinya. Tapi dia begitu bersemangat. Katanya dia mendapat gaji paruh waktunya dan segera mengirimiku 100.000 yuan. Lalu ibu Xingwang yang mendengar itu berkata, "Pekerjaan paruh waktu seperti apa yang membayar sebanyak itu? Kuharap dia tidak melakukan sesuatu yang ilegal hanya untuk membayar pengobatanku." Sedangkan ayah Xingwang yang mendengar perkataan buruk dari istrinya pun memarahinya. "Bagaimana bisa? Kau tahu persis orang macam apa putra kita." Setelah ayah Xingwang berkata, terlihat Xingwang yang membuka pintu kamar rumah sakit ibunya. Sambil berkata, "Ibu, ayah, ibu, aku kembali." "Bagaimana kabar ibu? Bagaimana perasaan ibu, ada ketidaknyamanan?" tanya Xingwang. Dan ibu pun menjawab pertanyaan Xingwang. "Aku baik-baik saja, hanya sakit mendadak. Aku butuh operasi kecil, tapi tanda-tanda vitalku bagus. Ayahmu sudah bilang, kau tidak perlu kembali hanya untuk ini. Lihatlah dirimu, basah kuyup oleh keringat. Ayah berikan anaknya apel," ucap ibu ke ayah Xingwang. Lalu terlihat ayah Xingwang yang menggenggam apel untuk diberikan kepada Xingwang. Sambil berkata, "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah bosmu keberatan kau mengambil cuti?" Xingwang pun menjawab pertanyaan ayahnya. Dia berkata, "Aku berhenti dari pekerjaanku." Mendengar itu ibu dan ayah Xingwang berkata bersama dengan kaget, Kau berhenti." Lalu ibu Xingwang berkata kepada Xingwang, "Xingwang kita anak yang baik. Bahkan jika kau berhenti, tidak apa-apa. Kau akan menemukan sesuatu yang lebih baik." Lalu sang ayah pun ikut berbicara, "Kau benar-benar telah melalui banyak hal. Di luar sana istirahat yang baik di rumah bahkan dengan baik. Kau terlihat lebih kurus." Ketika ibu dan ayah Xingwang berkata seperti itu, dan tidak sama sekali menghakiminya, lantas Xingwang bergumam, "Ibu dan ayah adalah pelabuhanku yang aman, memahami semua keputusanku." Lalu Xingwang bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa sudah melunasi tagihan medisnya?" Lalu sang ayah menjawab sambil memegang pundak Xingwang, "Aku meminjam uang dan membayarnya kemarin setelah meneleponmu. Jangan khawatir, bicaralah dengan ibumu. Aku akan mentransfer 100.000 kembali padamu. Pria muda sepertimu membutuhkan uang untuk banyak hal. Jangan khawatir tentang orang tuamu." Lalu Xingwang berkata kepada ayahnya, "Simpan uangnya." "Ayah, itu untuk ayah dan ibu." "Ayah, pinjam uang dari siapa? Mari bayar kembali dengan cepat." Lalu ayahnya Xingwang pun berkata dengan terbata-bata, Hanya dari kerabat." Mendengar itu Xingwang berkata dengan muka yang terlihat marah, "Kerabat yang mana? Tidak mungkin paman dan bibi kan?" Lalu setelah itu Xingwang berkata sambil beranjak, "Bayar mereka segera." Lalu ayah Xingwang pun menarik tangan Xingwang, lalu berkata, "Aku akan menemukan cara untuk membayar mereka kembali segera. Jangan khawatir tentang hal ini. Kami akan menyelesaikannya. Kau bekerja keras untuk menyimpan uang itu. Jangan menghabiskan sembarangan." Di sela itu, ibu Xingwang menyalahkan dirinya sambil menangis. "Ini semua salahku karena sakit dan membebanimu. Kau bekerja begitu keras di luar sana. Bagaimana kami bisa membiarkanmu menanggung biaya pengobatan? Jangan pikir aku tidak tahu.
Kau memberikan semua penghasilanmu kepada keluarga sementara hidup kasar di luar. Tidak pernah mengeluh kepada kami. Gajimu hanya 5.000 yuan. Kota-kota besar sangat mahal. Kau perlu membayar sewa, bersosialisasi dengan teman-teman. Uang dibutuhkan di mana-mana. Lalu Xing Wang berkata kepada ibunya, "Ini tidak sulit. Ibu hanya menebak. Sebenarnya, tidak seburuk itu. Anak ibu mungkin memiliki. Aku mendapatkan cukup banyak dari pekerjaan paruh waktu saat aku bekerja. Jangan khawatir, di mana lagi aku akan mendapat 100.000 yuan untukmu. Aku akan memberimu dokter spesialis yang paling berwenang untuk mengobati ibu. Kita tidak perlu khawatir tentang biaya obat. Aku akan ke rumah paman untuk membayar hutang. Kita seharusnya tidak berhutang budi pada mereka." Setelah itu terlihat Xing Wang yang telah keluar dari rumah sakit. Lalu Xing Wang menunggangi Baktor. Dan Xing Wang berkata kepada pengemudi, "Pergi ke jalan Hutong nomor 32. Pengemudi itu pun berkata, "Pegang erat-erat." Tak lama terlihat pengemudi yang sudah menjalankan baktornya. Sedangkan terlihat Xing Wang yang terkocok di dalam baktor itu, sambil bergumam, "Kenapa jalan ini lebih buruk dari sebelumnya?" Lalu Xing Wang pun bertanya kepada sang pengemudi, "Supir, bukannya mereka bicara tentang perbaikan jalan selama 2 tahun terakhir? Kenapa jalanan ini masih bergelombang?" Pengemudi itu pun menjawab, "Mereka memperbaikinya, tapi lebih buruk dari sebelumnya. Kontraktor bersekongkol dengan pejabat, melarikan diri dengan uang setengah untuk perbaikan, meninggalkan jalanan rusak dan belum selesai." Mendengar itu Xing Wang berkata, "Orang-orang ini benar-benar tanpa hukum." Lalu Xing Wang bergumam, "Sebuah daerah miskin di antah berantah, jauh dari ibu kota. Hal-hal yang selalu sulit di sini, jika keluargaku tidak stabil secara finansial dan orang tuaku tidak mendukung pendidikanku, aku akan terjebak di kota ini selamanya." Lalu terlihat mereka sudah sampai tujuannya. Dan terlihat juga Xing Wang yang sedang membayar ongkos antarnya. Lalu terlihat Xing Wang yang melihat ke atas sambil bergumam, "Kita seharusnya kerabat dekat. Tapi mereka tinggal di rumah beton bertulang 100 meter persegi. Sementara kita hanya memiliki beberapa lusin meter persegi batu bata dan beton. Jika bukan karena mereka mengambil semua uang dari kompensasi relokasi kakekku, bagaimana bisa ada kesenjangan besar antara keluarga kita?" Lalu Xing Wang pun bergumam kembali dengan menggenggam tangannya erat, "Sekarang kami bahkan harus meminjam 50.000 yuan untuk biaya pengobatan." Lalu terlihat wajah Xing Wang yang sangat kesal dengan paman dan bibinya. Tak lama terlihat Xing Wang yang mengetuk pintu gerbang rumah besar itu. Tak lama ada seorang wanita yang membukakan pintu lalu bertanya, "Siapa itu?" Dan ketika wanita itu melihat Xing Wang, dia pun berkata kaget sambil menunjuk ke arah Xing Wang. "Hang Xing Wang," ucap wanita itu. Sedangkan di sisi Xing Wang pun juga merasa kaget melihat wanita itu lalu berkata, "Wang Ju, kenapa kau ada di rumah pamanku?" Chapter ditutup di sini. Semakin seru ceritanya. Untuk alur ceritanya akan diupload insya Allah setiap hari Selasa. Dan jika kalian suka dengan alur ceritanya, tolong bantu subscribe dan like agar kami bisa semangat untuk menghibur. Dan jika dia yang mau beliin Min kopi, bisa kirim lewat Saweria di deskripsi di bawah. Semoga kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Dan sampai bertemu di lain video.